warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya, yaitu Heriawan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kawan-kawanku semua terkait dengan salah satu daripada tugas saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawanku semua terkait juga dengan salah satu tugas daripada mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Baik, langsung saja kawan-kawan, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu pemerintahan daerah, kemudian juga apa itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah sederhananya otoritasnya atau otonominya langsung kepada kepala daerah itu sendiri, yang dimana yang ada di provinsi dalam hal ini adalah gubernur, kemudian yang ada di kabupaten yaitu bupati, yang ada di kota yaitu wali kota. Pun juga yang ada di desa, pemerintah yaitu kepala desa itu sendiri. Kemudian sedangkan pemerintahan daerah adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh kepala daerah itu sendiri bersama-sama dengan DPRD yang ada di provinsi maupun yang ada di kota dan kabupaten. Nah, itu dia sedikit gambaran terkait dengan pemerintah daerah dan pemerintahan yang ada di daerah. Selanjutnya kawan-kawan, yaitu terkait dengan perangkat daerah. Perangkat daerah itu adalah suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab penuh kepada daerah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa kewenangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah, pun juga yang ada di desa. Sebelum saya masuk ke sana, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu kewenangan. Definisi kewenangan itu sendiri adalah hak yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama tentu saya ingin masuk kepada kewenangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah melakukan kebijakan atau politik luar negeri. Yang kedua adalah mendirikan lembaga peradilan, itu yang tidak boleh. Kemudian juga melakukan kebijakan moneter, dan yang terakhir yang keempat melakukan mengenai kebijakan terkait dengan agama atau kepercayaan seseorang. Nah, keempat hal ini adalah kewenangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Kemudian ada beberapa kewenangan yang boleh dan harus dilakukan oleh pemerintahan daerah. Dalam hal ini adalah provinsi sesuai dengan atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama adalah mengenai urusan pemerintahan yang lokasinya lingkup provinsi saja. Kemudian juga urusan pemerintahan terkait dengan penggunaannya yang ada di lintas provinsi, dan yang terakhir adalah manfaat negatif daripada pemerintahan itu lintas provinsi. Pun juga kabupaten yang ada di daerah kabupaten ada beberapa kewenangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah mengenai dengan urusan pemerintahan yang lokasinya lintas kabupaten dan kota saja, dan kemudian juga penggunaan daripada pemerintahan yang lokasinya lintas kabupaten saja. Nah, itu kewenangan yang harus dilakukan oleh kabupaten, pemerintahan kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun juga kewenangan desa yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang pertama, pasal 18 adalah kewenangan desa meliputi kewenangan terkait dengan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, terkait dengan pembangunan desa,
terkait dengan pemberdayaan juga masuk di sana, pembinaan juga masuk di sana yang ada di pasal 18. Nah, sedangkan di pasal 19 ada beberapa kewenangan yang harus dilakukan dan wajib dilakukan di dalam suatu pemerintahan desa. Yang pertama adalah kewenangan berdasarkan asal usulnya. Kemudian juga kewenangan lokal berskala desa, dan yang terakhir adalah kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Ada beberapa asas yang harus dilakukan dalam pemerintahan desa ini, kawan-kawanku semua. Salah satunya adalah asas keterbukaan informasi. Nah, desa maupun pemerintahan yang ada di daerah harus menerapkan asas keterbukaan ini, baik itu keterbukaan informasi, data terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan atau gambaran sedikit dari saya, kawan-kawan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.